Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti diselamatkan di detik terakhir? Saat semua pintu tertutup, tiba-tiba satu jalan terbuka. Saat keuangan terpuruk, entah dari mana rezeki datang. Dan anehnya, itu terjadi lebih dari sekali. Jika kamu lahir di weton legi, jangan anggap semua itu kebetulan. Konon ada energi besar yang berjalan bersamamu sejak lahir. Energi yang bisa mengangkat derajatmu setinggi langit, tapi juga menjatuhkanmu sekeras bumi menghantam. Siapkah kamu mengetahui rahasia yang selama ini tersembunyi? Dalam hitungan primbon Jawa, weton bukan sekedar kombinasi hari dan pasaran. Ia dipercaya sebagai peta halus yang membawa jejak karakter, potensi, bahkan arah rezeki seseorang. Weton legi sering disebut memiliki daya tarik alami yang sulit dijelaskan logika. Ada yang hidupnya biasa saja, namun ada pula yang seperti ditarik menuju keberuntungan berkali-kali. Mengapa perbedaannya begitu mencolok? Apakah ada kekuatan tersembunyi yang ikut bekerja? Ataukah semua itu hanya kebetulan yang terlalu sering terjadi untuk diabaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang menyaksikan tayangan ini senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kelapangan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga setiap langkah kita dijauhkan dari kesombongan saat berada di atas dan dikuatkan hatinya saat berada di bawah. Mari kita buka pembahasan ini dengan niat yang baik, pikiran yang jernih, dan hati yang berserah. Semoga apa yang kita dengar malam ini membawa hikmah, bukan kesalahpahaman. Amin ya robbal alamin. Dalam perhitungan Jawa, legi bukan sekadar nama pasaran. Ia melambangkan kemanisan, daya pikat, dan getaran halus yang mampu menarik perhatian tanpa perlu banyak suara. Orang yang lahir di weton legi seringkali tidak terlihat mencolok di awal. Mereka bukan tipe yang suka memamerkan diri, bukan pula yang gemar mencari sorotan. Namun anehnya, kehadiran mereka terasa. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara, tenang tapi mengikat, lembut tapi berisi. Tatapannya tidak menantang, namun membuat orang lain merasa diperhatikan. Inilah yang oleh sebagian orang tua disebut sebagai magnet alami. Bukan sihir, bukan pula sesuatu yang mistis berlebihan, melainkan daya tarik karakter yang seperti sudah tertanam sejak lahir. Tak sedikit orang legi yang dalam perjalanan hidupnya mengalami pola yang hampir serupa. Saat mereka benar-benar terdesak, selalu saja ada pertolongan yang datang. Kadang lewat orang tak terduga, kadang lewat peluang yang muncul tiba-tiba. Seolah-olah hidup mereka memiliki ritme tersendiri. Jatuh, bangkit, naik perlahan, lalu stabil di titik yang lebih tinggi. Namun jangan salah, magnet rezeki bukan berarti hidup tanpa luka. Justru seringkali orang legi harus melewati fase di mana kemanisannya diuji. Mereka diuji dengan pengkhianatan, dimanfaatkan karena kebaikannya, atau diremehkan karena sifatnya yang tidak suka konfrontasi. Disinilah rahasianya. Semakin ia mampu menjaga hati tetap bersih, semakin kuat daya tarik rezekinya. Semakin ia sabar, semakin besar pintu yang terbuka. Banyak kisah menceritakan orang legi sering tidak sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh peluang. Mereka hanya fokus bekerja, menjalani hidup dengan wajar. Tapi entah bagaimana, orang lain melihat potensi di dalam diri mereka. Atasan mempercayai, rekan menghormati, bahkan lawan pun segan. Inilah yang membuat weton legi sering disebut sebagai magnet rezeki. Bukan karena uang datang begitu saja tanpa usaha, tapi karena setiap usaha yang dilakukan seperti memiliki nilai lebih di mata semesta. Namun ingat, magnet bisa menarik kebaikan, dan magnet juga bisa menarik ujian. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Energi apa sebenarnya yang sering dikaitkan dengan weton legi hingga disebut memiliki penjaga tak kasat mata? Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Kita tidak bisa melihat angin, tapi
kita bisa merasakan hembusannya. Kita tidak bisa melihat doa, tapi kita bisa menyaksikan hasilnya. Begitu pula dengan apa yang oleh sebagian orang Jawa disebut sebagai energi bawaan. Dalam tradisi lama, terutama dalam kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, weton dipercaya menyimpan getaran tertentu. Bukan sesuatu yang selalu berbentuk makhluk, bukan pula sesuatu yang harus ditakuti. Lebih tepatnya, ia dianggap sebagai simbol kekuatan karakter, potensi batin, dan daya hidup seseorang. Orang yang lahir di weton legi sering dikaitkan dengan energi lembut namun kuat. Energi ini tidak meledak-ledak, tidak mengintimidasi, tapi perlahan menembus. Seperti air yang tampak tenang, namun mampu mengikis batu dalam waktu panjang. Itulah sebabnya banyak orang legi terlihat sabar, namun ketika waktunya tiba, mereka mampu berdiri sangat kokoh. Sebagian orang tua dulu menyebutnya sebagai penjaga halus. Namun, makna penjaga di sini bukan untuk dipuja atau dimintai bantuan, lebih kepada gambaran bahwa setiap manusia memiliki sisi batin yang kuat, intuisi, firasat, dan kepekaan terhadap situasi. Dan pada orang legi, sisi ini seringkali terasa lebih tajam. Pernahkah kamu merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi? Merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas? Atau justru merasa sangat yakin mengambil keputusan dan ternyata itu menyelamatkanmu? Bisa jadi, itulah bentuk energi tak terlihat yang bekerja. Namun, disinilah titik rawannya. Ketika seseorang mulai percaya bahwa keberhasilannya semata-mata karena energi atau penjaga, ia bisa tergelincir pada rasa sombong yang halus. Ia merasa lebih istimewa, lebih dipilih, lebih dilindungi. Padahal, sesungguhnya energi sebesar apapun tetap berada di bawah kuasa Tuhan. Energi hanyalah potensi, ia netral. Yang menentukan arah adalah niat dan tindakan pemiliknya. Orang legi yang mampu menjaga hati seringkali semakin kuat intuisinya. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak gegabah mengambil langkah. Mereka lebih banyak mengamati sebelum bergerak, dan ketika bergerak seringkali tepat sasaran. Namun bagi yang menyalahgunakan kepekaan itu, mengandalkan perasaan tanpa kebijaksanaan, hidupnya bisa berubah kacau. Terlalu percaya diri, terlalu yakin pada insting tanpa pertimbangan, dan disitulah ujian datang, pelan namun pasti. Energi yang tidak terlihat memang misterius. Ia bisa menjadi cahaya penuntun, tapi juga bisa menjadi bayangan yang menyesatkan. Di bab selanjutnya, kita akan mulai memasuki simbol-simbol kekuatan yang sering dikaitkan dengan weton legi. Dan yang pertama adalah sosok yang penuh wibawa, berani, dan ditakuti, macan putih. Dalam banyak kisah Jawa kuno, macan putih itu bukan sekedar hewan. Ia adalah simbol keberanian, kepemimpinan, dan kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Kehadirannya tenang, namun setiap makhluk di sekitarnya tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Sebagian orang percaya energi macan putih sering dikaitkan dengan mereka yang lahir di weton legi. Bukan berarti benar-benar ada sosok harimau tak kasat mata mengikuti langkahnya. Namun ini adalah perlambang dari aura kewibawaan alami yang sulit dijelaskan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang diam saja sudah membuat ruangan terasa berbeda? Tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara semua mendengarkan. Tidak suka memerintah, tapi ucapannya ditaati. Itulah karakter yang sering dilekatkan pada energi macan putih. Orang legi dengan simbol ini biasanya memiliki mental baja. Mereka mungkin terlihat lembut di luar, tetapi di dalamnya ada tekad yang sangat kuat. Ketika mereka memiliki tujuan, mereka tidak mudah goyah oleh omongan orang. Mereka berjalan perlahan tapi pasti.
Namun, seperti macan di hutan, kekuatan ini memiliki dua sisi. Jika kewibawaan digunakan dengan bijak, ia menjadi berkah. Orang-orang datang dengan hormat, peluang terbuka karena kepercayaan, rezeki mengalir karena reputasi yang terjaga. Dalam dunia kerja atau bisnis, tipe ini sering dipercaya memegang tanggung jawab besar. Tapi jika kekuatan itu dibarengi ego yang membesar, segalanya bisa berubah. Macan yang terlalu sering menunjukkan taring akan memancing perlawanan. Orang yang terlalu sadar akan kewibawaannya bisa berubah menjadi keras kepala, tidak mau menerima saran, merasa paling benar. Dan di titik itulah kewibawaan berubah menjadi kesombongan yang pelan-pelan menggerogoti. Banyak kisah menunjukkan orang dengan aura kuat justru diuji lewat konflik. Mereka dikelilingi pesaing, difitnah, diuji kesabarannya. Seolah hidup ingin memastikan apakah ia benar-benar kuat atau hanya ingin terlihat kuat. Inilah bahaya sekaligus berkah dari simbol macan putih. Kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kamu mengaum, tapi pada seberapa tenang kamu mengendalikan diri saat diprovokasi. Orang legi yang mampu menundukkan egonya akan menjadi pemimpin alami. Tanpa perlu jabatan, ia dihormati. Tanpa perlu memaksa, ia diikuti. Rezekinya bukan hanya datang dari kerja keras, tapi dari kepercayaan orang lain. Namun jika ia gagal mengendalikan amarah dan harga diri, hidupnya bisa penuh benturan, banyak musuh, banyak konflik, dan rezeki yang sudah dekat bisa menjauh perlahan. Karena pada akhirnya, macan yang paling berbahaya bukan yang ada di hutan, melainkan yang tidak bisa dikendalikan di dalam diri sendiri. Di bab berikutnya, kita akan membahas simbol lain yang tak kalah kuat, energi yang dipercaya membawa kekayaan dan kemakmuran besar, naga emas. Jika macan putih melambangkan kewibawaan, maka naga emas adalah simbol kemakmuran yang agung. Dalam banyak kisah budaya timur, naga bukan makhluk jahat. Ia justru penjaga harta, penguasa langit dan bumi, simbol kejayaan yang besar dan berkilau. Sebagian orang Dua Jawa mengaitkan energi naga emas dengan weton legi yang memiliki garis rezeki kuat. Bukan berarti uang jatuh dari langit, tetapi ada pola unik dalam hidupnya. Jatuh bangun finansial yang pada akhirnya membawa lonjakan besar. Orang legi dengan simbol ini sering mengalami fase hidup yang ekstrim. Di masa muda, mungkin mereka hidup sederhana, bahkan kekurangan. Namun seiring waktu, peluang demi peluang muncul seperti disiapkan. Bisnis yang awalnya kecil tiba-tiba berkembang. Ide yang dulu diremehkan justru menghasilkan keuntungan besar. Seolah ada tarikan menuju kemakmuran. Namun, naga emas bukan hanya tentang harta. Ia juga melambangkan ambisi, dan disinilah ujian terbesarnya. Ambisi bisa menjadi bahan bakar kesuksesan. Ia membuat seseorang bekerja lebih keras, berpikir lebih cerdas, dan berani mengambil risiko. Orang legi dengan energi ini biasanya tidak puas dengan kehidupan biasa-biasa saja. Ada dorongan dalam dirinya untuk naik kelas, untuk membuktikan diri, untuk hidup lebih layak dari generasi sebelumnya. Tapi ketika ambisi berubah menjadi keserakahan, naga yang awalnya membawa emas bisa berubah menjadi api yang membakar. Banyak kisah menunjukkan orang yang terlalu obsesi pada kekayaan justru kehilangan hal yang lebih berharga. Ketenangan, keluarga, bahkan harga diri. Uang datang deras, namun hati terasa kosong. Keuntungan besar didapat, tapi hubungan hancur satu persatu. Di titik inilah naga emas menguji. Apakah kamu mengendalikan harta atau harta yang mengendalikanmu?
Orang Legi yang mampu menyeimbangkan ambisi dengan rasa syukur akan mengalami pertumbuhan luar biasa. Mereka tahu kapan harus mengejar dan kapan harus berhenti. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya angka di rekening, tetapi keberkahan dalam penggunaannya. Namun jika ia lupa diri, hidupnya seperti naga yang terbang terlalu tinggi, lalu jatuh karena kelelahan oleh kesombongannya sendiri. Ingatlah, emas memang berkilau, namun kilau yang terlalu menyilaukan bisa membuat mata buta. Maka bagi pemilik weton Legi yang merasa garis rezekinya kuat, jagalah niat, perkuat integritas, karena semakin besar potensi kekayaanmu, semakin besar pula godaan yang mengintai di baliknya. Dan perjalanan belum selesai. Masih ada satu simbol yang lebih dalam, lebih sunyi, namun tak kalah kuat. Energi yang berasal dari akar paling tua dalam hidup manusia. Garis leluhur. Tidak semua kekuatan datang dengan suara keras. Tidak semua perlindungan hadir dengan tanda yang mencolok. Ada energi yang bekerja dalam diam, mengalir melalui darah, melewati generasi demi generasi. Inilah yang sering disebut sebagai energi leluhur. Dalam tradisi Jawa, garis keturunan bukan sekedar silsilah nama. Ia adalah jejak perjuangan, doa-doa yang pernah dipanjatkan, air mata yang pernah jatuh, dan harapan yang diwariskan tanpa suara. Sebagian orang percaya, weton Legi seringkali terhubung kuat dengan energi garis keluarga, terutama jika dalam keluarganya pernah ada sosok yang disegani, alim, atau berpengaruh. Bukan berarti ada sosok gaib yang mengikuti. Lebih tepatnya, ini adalah simbol bahwa seseorang membawa warisan batin yang kuat. Warisan nilai, warisan mentalitas, warisan daya tahan hidup. Pernahkah kamu merasa memiliki kemiripan sifat dengan kakek atau nenekmu, padahal tak pernah lama hidup bersama mereka? Pernahkah kamu merasa seperti didorong untuk menjaga nama baik keluarga? Itulah salah satu bentuk energi garis keturunan yang bekerja. Orang Legi yang dikaitkan dengan simbol ini biasanya memiliki rasa tanggung jawab besar. Mereka tidak ingin mengecewakan orang tua. Mereka bekerja keras bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mengangkat martabat keluarga. Ada dorongan dalam dirinya untuk memperbaiki nasib, memutus rantai kesulitan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Namun disinilah letak ujiannya. Jika ia menghormati orang tua, menjaga hubungan keluarga, dan tidak melupakan asal-usulnya, hidupnya sering terasa lebih ringan. Jalan terbuka, hati tenang, rizki datang dengan cara yang wajar namun cukup. Sebaliknya, ketika seseorang mulai melupakan akar, durhaka, memutus silaturahmi, atau merasa tidak lagi membutuhkan keluarga, hidupnya perlahan terasa berat. Bukan karena kutukan, melainkan karena ia memutus sumber kekuatan emosional dan spiritual terbesarnya. Kita sering mencari kekuatan jauh keluar, padahal fondasi terkuat justru ada di rumah sendiri. Energi leluhur bukan untuk dipuja, ia untuk dihormati melalui sikap dan perbuatan. Doa orang tua, restu keluarga, dan niat baik untuk menjaga nama baik seringkali menjadi pelindung paling nyata dalam hidup seseorang. Banyak kisah orang yang bangkit setelah meminta maaf kepada orang tuanya. Banyak pula yang hidupnya berubah setelah kembali menyambung silaturahmi yang sempat retak. Inilah makna terdalam dari simbol penjaga garis keturunan. Jika kamu lahir di weton Legi dan merasa hidupmu seperti terikat kuat pada keluarga, jangan anggap itu beban. Bisa jadi itulah sumber kekuatan terbesarmu. Karena sebelum kamu mencari keberkahan di luar sana, pastikan kamu tidak memutus keberkahan yang ada di rumahmu sendiri. Tidak semua kekuatan hadir dalam wujud yang garang. Tidak semua penjaga membawa taring dan api. Ada energi yang justru terasa lembut, hangat, seperti cahaya yang menyelimuti tanpa terlihat. Dalam simbolisasi Jawa, sebagian orang menyebutnya sebagai cahaya putih, lambang perlindungan dan keselamatan.
Orang weton legi yang dikaitkan dengan energi ini sering memiliki kisah hidup yang nyaris mustahil. Mereka pernah berada di titik bahaya, namun selamat. Pernah hampir kehilangan segalanya, namun tersisa cukup untuk memulai lagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun jangan salah paham, cahaya putih bukan berarti hidupnya tanpa gelap. Justru seringkali mereka diuji lebih dulu sebelum diselamatkan. Mereka merasakan sakitnya dikhianati. Mereka merasakan hancurnya usaha yang dibangun bertahun-tahun. Mereka merasakan sepi saat tidak ada satupun yang memahami perjuangannya. Dan di titik paling gelap itulah cahaya itu bekerja. Bukan dengan cara spektakuler, bukan dengan keajaiban yang menggelegar, tapi dengan memberi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Orang legi dengan simbol ini biasanya memiliki hati yang lembut. Mereka mudah iba, mudah menolong, bahkan kadang terlalu sering mengalah. Namun anehnya, justru karena kelembutan itu, mereka seperti dilindungi. Banyak yang mengatakan, orang baik sering dijaga oleh kebaikannya sendiri. Tapi disinilah bahayanya. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya sering selamat, ia bisa menjadi ceroboh, merasa akan selalu aman, meremehkan risiko, menganggap setiap keputusan pasti berakhir baik. Padahal, perlindungan bukan berarti bebas bertindak semaunya. Cahaya hanya menerangi jalan, bukan berjalan menggantikan kakimu. Orang legi dengan aura ini harus belajar satu hal penting, menjaga niat. Karena perlindungan terbesar seringkali datang saat hatinya tetap tulus, saat ia membantu tanpa pamrih, saat ia bersabar tanpa dendam. Namun jika ia berubah menjadi licik, manipulatif, atau memanfaatkan kebaikan orang lain, cahaya itu perlahan meredup, bukan hilang, tapi menjauh. Dan saat itulah ia merasakan hidup yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Simbol cahaya putih mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada menyerang, tapi pada bertahan dengan iman. Bukan pada menguasai, tapi pada menjaga diri tetap lurus. Jika kamu lahir di weton legi dan merasa sering diselamatkan dari keadaan buruk, jangan cepat merasa istimewa. Bisa jadi itu bukan karena kamu kebal terhadap musibah, melainkan karena kamu masih diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kadang hidup memberi tanda, tapi manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Tidak semua pertanda datang dalam bentuk suara keras atau kejadian luar biasa. Sebagian justru hadir dalam bentuk yang halus, mimpi yang berulang, firasat yang terasa kuat, atau perasaan aneh sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Orang yang lahir di weton legi sering dikaitkan dengan kepekaan semacam ini. Mereka lebih mudah merasakan suasana, bisa membaca perubahan sikap orang lain tanpa diberitahu, bisa menangkap peluang bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Namun, ironisnya, justru karena terlihat biasa, tanda-tanda itu sering diabaikan. Pernahkah kamu bermimpi bertemu simbol tertentu berulang kali? Hewan kuat, cahaya terang, air yang mengalir deras, atau berada di tempat tinggi lalu terbangun dengan jantung berdebar. Bagi sebagian orang tua Jawa, mimpi bukan sekedar bunga tidur. Ia bisa menjadi refleksi kondisi batin. Bukan ramalan mutlak, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Selain mimpi, tanda lain yang sering muncul adalah keselamatan yang tak masuk akal. Hampir terlambat naik kendaraan yang ternyata mengalami masalah. Hampir ikut keputusan bisnis yang ternyata berujung kerugian besar. Atau hampir mempercayai seseorang yang kemudian terbukti tidak jujur.
seolah ada dorongan halus yang berkata, "Jangan." Namun, manusia sering keras kepala. Orang Legi dengan segala potensi energinya sering diuji di titik ini. Apakah ia mau mendengarkan intuisi atau lebih memilih ego dan ambisi? Karena tanda-tanda hanya berguna jika disadari. Jika diabaikan terus-menerus, ia akan berhenti memberi peringatan. Yang menarik, tanda tidak selalu berbentuk peringatan bahaya. Kadang ia hadir sebagai peluang, perasaan yakin untuk memulai usaha, keyakinan kuat untuk berpindah pekerjaan, atau dorongan untuk berdamai dengan seseorang sebelum terlambat. Tapi peluang juga bisa terlihat menakutkan, membutuhkan keberanian, membutuhkan kepercayaan diri, dan disinilah banyak orang ragu. Mereka mengabaikan firasat baik karena takut gagal. Mereka mengabaikan peringatan karena merasa terlalu percaya diri. Inilah titik naik turunnya emosinya. Satu keputusan kecil bisa mengubah arah hidup. Satu tanda yang diikuti bisa membuka pintu rizki besar. Satu tanda yang diabaikan bisa membawa penyesalan panjang. Namun ingat, tanda bukanlah takdir yang memaksa. Ia hanyalah kompas. Penentu akhirnya tetap ada pada pilihanmu. Jika kamu lahir di weton Legi dan merasa hidupmu penuh dengan kebetulan yang terlalu sering terjadi, mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak. Dengarkan dirimu sendiri, perhatikan pola yang berulang, evaluasi keputusan yang pernah kamu abaikan. Karena bisa jadi, semesta sudah berkali-kali berbicara padamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk benar-benar mendengarkan? Tidak ada kenaikan tanpa tekanan. Tidak ada derajat yang terangkat tanpa proses yang menyakitkan. Dan bagi banyak orang, lahir di weton Legi, hidup sering terasa seperti gelombang, naik perlahan lalu tiba-tiba dihantam badai. Inilah pola yang jarang disadari. Orang Legi seringkali tidak langsung berada di puncak, justru mereka ditempa terlebih dahulu. Dihianati oleh orang yang dipercaya, diremehkan saat mencoba memulai sesuatu, bahkan dijatuhkan tepat ketika mereka mulai merasa berhasil. Mengapa harus seperti itu? Karena kenaikan yang tidak diuji tidak akan kuat bertahan. Banyak kisah menunjukkan saat orang Legi berada di titik paling rendah, justru disitulah fondasi mentalnya dibentuk. Mereka belajar menahan emosi, belajar menelan harga diri, belajar bangkit tanpa banyak mengeluh. Saat usaha gagal, mereka dipaksa berpikir lebih matang. Saat ditinggalkan, mereka dipaksa menjadi mandiri. Saat dipermalukan, mereka dipaksa membangun ulang kepercayaan diri dari nol. Proses ini menyakitkan, tidak instan, bahkan sering membuat mereka mempertanyakan diri sendiri. Kenapa aku terus diuji? Kenapa saat sudah hampir berhasil, justru runtuh? Namun di balik semua itu, ada satu pola yang sering terulang. Mereka tidak pernah benar-benar hancur. Selalu ada celah untuk bangkit. Selalu ada peluang kedua. Selalu ada jalan kecil yang terbuka di tengah kebuntuan. Dan saat mereka bangkit, levelnya berbeda. Orang Legi yang sudah melewati ujian berat biasanya berubah. Tatapannya lebih tenang, keputusannya lebih tegas, hatinya lebih kuat. Mereka tidak lagi mudah terprovokasi oleh hinaan kecil. Tidak lagi haus pengakuan. Karena mereka tahu rasanya berada di bawah. Inilah momen di mana derajat mulai naik. Bukan hanya derajat ekonomi, bukan hanya jabatan atau kekuasaan, tetapi derajat kedewasaan. Namun hati-hati, di titik kenaikan inilah ujian berikutnya menunggu, ujian kesombongan. Ketika seseorang merasa berhasil karena kekuatannya sendiri, ia bisa lupa pada proses yang membentuknya, lupa pada orang-orang yang dulu mendukungnya, lupa bahwa ia pernah berada di bawah. Jika ia gagal menjaga kerendahan hati, siklusnya bisa terulang, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai ia benar-benar belajar. Naik derajat bukan sekedar tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan saat angin kencang datang kembali. Jika kamu lahir di weton Legi dan merasa hidupmu penuh jatuh bangun, mungkin itu bukan tanda kelemahan. Bisa jadi itu adalah proses pembentukan. Karena besi yang paling kuat adalah besi yang paling sering ditempa api. Pertanyaannya sekarang, saat ujian berikutnya datang, apakah kamu akan runtuh atau justru naik lebih tinggi dari sebelumnya?
Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang menerpanya. Begitu pula dengan hidup orang yang mulai naik derajatnya. Setelah melewati ujian demi ujian, setelah bangkit dari keterpurukan, datanglah fase yang terlihat indah, namun diam-diam berbahaya. Fase nyaman. Orang weton legi yang mulai merasakan keberhasilan sering masuk ke zona ini tanpa sadar. Rejeki mulai stabil, lingkungan mulai menghormati, nama mulai dikenal, dan perlahan muncul bisikan halus dalam hati. Aku memang berbeda. Disinilah bahaya pertama muncul, kesombongan yang tidak terasa seperti kesombongan. Ia tidak datang dengan sikap angkuh yang terang-terangan. Ia datang lewat rasa paling tahu, merasa paling benar, merasa tidak lagi membutuhkan nasihat. Padahal justru di titik itulah seseorang paling rentan jatuh. Orang legi dengan energi kumat, baik simbol macan putih, naga emas, maupun cahaya putih, sering memiliki aura yang disegani. Tapi ketika aura itu berubah menjadi dominasi berlebihan, orang-orang mulai menjauh perlahan. Bukan karena benci, tapi karena merasa tidak lagi dihargai. Bahaya kedua adalah rasa kebal terhadap risiko. Karena sering selamat dari masalah, muncul keyakinan bahwa apapun keputusan yang diambil pasti akan berakhir baik. Mereka mulai berani mengambil langkah besar tanpa perhitungan matang. Investasi gegabah, percaya pada orang yang belum teruji, mengambil keputusan emosional karena merasa pasti ada jalan keluar. Padahal hidup tidak selalu memberi peringatan dua kali. Bahaya ketiga adalah lupa bersyukur. Saat hidup sulit, doa terasa khusyuk. Saat terpuruk, hati terasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika sukses datang, kesibukan mengambil alih. Rasa syukur berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Dan perlahan, koneksi batin yang dulu kuat mulai merenggang. Inilah titik paling rawan. Karena jatuh akibat kegagalan itu wajar, tapi jatuh akibat lupa diri jauh lebih menyakitkan. Banyak kisah menunjukkan orang yang pernah merasakan puncak bisa turun drastis dalam waktu singkat. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang kerja keras, tapi karena satu hal, ia tidak lagi waspada. Bahaya tidak selalu datang dari luar, seringkali ia tumbuh dari dalam. Orang legi harus menyadari bahwa semakin besar potensi yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kekuatan tanpa kendari adalah bumerang. Rejeki tanpa integritas adalah jebakan. Pengaruh tanpa kerendahan hati adalah awal kehancuran. Namun kabar baiknya, bahaya yang disadari bisa dicegah. Selama hati masih mau menerima nasihat, selama pikiran masih mau belajar, selama jiwa masih mau rendah hati. Karena pada akhirnya, bukan kekuatan yang menghancurkan seseorang, melainkan cara ia memperlakukan kekuatan itu sendiri. Dan pertanyaannya kini semakin tajam. Saat kamu berada di atas nanti, apakah kamu cukup kuat untuk tetap rendah hati? Ana fase ning uripe sebagian wong sing weton legi sing sulit dijelasake karo logika biasa. Sakwise jatuh bangun, sakwise diuji berkali-kali, tiba-tiba dateng momen sing ngubah segalane. Peluang gede muncul ning saat sing tak terduga. Pertemuan singkat buka pintu kerjasama besar. Ide sederhana menghasilake keuntungan sing ngelampaui perkiraan. Seolah-olah semesta berkata, saiki waktumu. Ikilah sing sering disebut sebagai rejeki sing ora masuk akal. Bukan berarti tanpa usaha. Justru biasanya momen iki dateng setelah kerja keras panjang sing ora diketok orang lain. Setelah doa-doa sing dipanjatke diam-diam, setelah kesabaran sing hampir entek, lalu tiba-tiba keadaan berbalik. Wong sing dulu ngremehke mulai ngargai, yang dulu menolak mulai nggoleki,
Yang dulu menutup pintu, kini buka lebar. Namun, momen ini bukan sekedar keberuntungan. Ia adalah ujian level berikutnya. Karena saat rezeki datang deres, manusia sering lali bagaimana rasanya kekurangan. Mereka mulai naikkan gaya hidup terlalu cepat, ngubah lingkar pergaulan secara drastis, bahkan ngukur nilai orang lain berdasarkan status lan materi. Padahal rezeki sing dateng cepet, yo bisa pergi cepat. Ora legi sing bijak memahami satu hal penting. Rezeki besar harus diimbangi karo pondasi besar. Mereka ora langsung terleno. Mereka nguatake manajemen, ngatur keuangan, njogo relasi kanthi hati-hati. Mereka sadar bahwa lonjakan bukan tujuan akhir, melainkan awal tanggung jawab sing lebih besar. Di sisi lain, ono pulo sing terbuai, merasa ikilah puncak segalane, merasa takdir sudah pasti memihak, dan disitulah kesalahan kecil mulai muncul. Keputusan sing tergesa-gesa, kepercayaan berlebihan pada wong sing salah, atau investasi emosional sing ora rasional. Rezeki sing ora masuk akal sebenarnya ora soal jumlahe, tapi soal timingnya. Iyo dateng tepat ketika mentalmu sudah cukup mateng, atau justru untuk nguji apakah mentalmu benar-benar mateng. Karena sejatine keberhasilan bukan hanya tentang mendapatkan, tapi tentang mempertahankan dengan cara sing bener. Jika kamu lahir di weton legi, lan suatu hari mengalami lonjakan besar dalam hidupmu, jangan langsung merasa paling dipilih. Tundukkan kepala, perbanyak syukur, perkuat prinsip. Karena semakin tinggi kamu terangkat, semakin banyak mata sing memperhatikan dan semakin besar pula godaan sing mendekat. Rezeki memang bisa datang dengan cara sing tak terduga, tapi keberkahan hanya bertahan pada hati sing tetap rendah lan sadar diri. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena sakwise rezeki besar dateng, ono satu ujian sing luwih alus, luwih licik, dan luwih bahaya daripada kekurangan. Setiap kekuatan memiliki sisi terang dan sisi gelap. Begitu pula dengan potensi besar yang sering dikaitkan dengan weton legi. Setelah melewati fase ujian, setelah merasakan lonjakan rezeki yang tak terduga, datang satu godaan yang paling berbahaya. Keinginan untuk mempercepat segalanya. Di titik ini, sebagian orang mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak lagi puas dengan proses, tidak lagi mau menunggu waktu yang tepat. Mereka ingin lebih cepat kaya, lebih cepat berkuasa, lebih cepat diakui. Dan ketika ambisi tidak dibarengi kebijaksanaan, energi yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi tekanan. Orang legi yang merasa dirinya punya kekuatan, kadang mulai mencoba memaksakan keadaan, mengandalkan intuisi tanpa logika, mengambil keputusan besar hanya berdasarkan rasa percaya diri. Bahkan ada yang tergoda mencari jalan pintas, cara instan yang menjanjikan hasil cepat tanpa proses panjang. Disinilah hidup mulai goyah. Keputusan yang tadinya terasa meyakinkan perlahan menunjukkan celah. Kerjasama yang terlihat menguntungkan berubah menjadi jebakan. Orang-orang yang dulu mendukung mulai mempertanyakan sikapnya. Dan tanpa sadar, reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai retak. Energi yang disalahgunakan bukan berarti kekuatan gaib yang membalas. Ini tentang hukum sebab akibat. Ketika seseorang memaksakan sesuatu di luar batas wajar, ia menciptakan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan selalu menuntut koreksi. Tensi hidup pun naik. Masalah datang bertubi-tubi. Tekanan mental meningkat. Tidur tidak lagi tenang. Orang legi yang dulu terlihat stabil, kini mudah marah, mudah curiga, mudah tersulut emosi. Ia merasa dunia tidak lagi berpihak. Padahal sesungguhnya ia sedang menuai keputusan-keputusan tergesa-gesa yang ia buat sendiri. Inilah fase paling kritis. Karena di titik ini,
seseorang punya dua pilihan, terus menyalahkan keadaan atau berhenti dan mengevaluasi diri. Sayangnya banyak yang memilih terus melaju, terlalu gengsi untuk mengakui kesalahan, terlalu takut kehilangan citra. Padahal semakin ia memaksakan diri, semakin besar keruntuhan yang menunggu. Energi sejati bukan tentang seberapa besar kamu bisa mendorong keadaan, tapi tentang seberapa bijak kamu tahu kapan harus berhenti. Orang legi yang berhasil melewati fase ini biasanya mengalami satu momen menyakitkan, sebuah tamparan kehidupan. Entah itu kerugian besar, kehilangan percaya orang terdekat, atau kegagalan yang membuatnya kembali ke titik nol. Dan tamparan itu bukan untuk menghancurkan, ia untuk menyadarkan bahwa kekuatan tanpa kendali adalah kelemahan, bahwa ambisi tanpa moral adalah kehancuran, bahwa rezeki tanpa rasa cukup adalah sumber kegelisahan. Tensi kini berada di puncaknya. Apakah ia akan terus tenggelam dalam ego, atau berani mengakui bahwa ia telah melangkah terlalu jauh? Karena setelah fase ini, hidup tidak akan pernah sama lagi. Setiap perjalanan besar hampir selalu memiliki satu fase yang tak bisa dihindari. Titik terendah. Fase di mana semua yang dibangun terasa runtuh dalam sekejap. Fase di mana kepercayaan diri terkikis, harga diri dipertanyakan, dan harapan terasa menjauh. Bagi sebagian orang weton legi, inilah momen paling sunyi dalam hidupnya. Setelah merasa kuat, setelah merasa mampu, setelah sempat berdiri di atas, tiba-tiba semuanya seperti ditarik kembali ke bawah. Bisnis yang dulu berkembang mulai merugi, jabatan yang dulu dibanggakan lepas begitu saja. Orang-orang yang dulu mendekat perlahan menjauh, bahkan ada yang berubah menjadi pengkritik paling keras. Dan di malam-malam panjang itu pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini salahku? Apakah aku terlalu percaya diri? Apakah ini akhir dari segalanya? Titik terendah bukan hanya soal kehilangan materi. Ia adalah kehilangan arah, kehilangan pegangan. Dunia yang dulu terasa stabil mendadak goyah. Rencana-rencana besar terasa seperti angan kosong. Namun disinilah paradoksnya. Justru di titik paling rendah, manusia paling jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya diri yang rapuh dan doa yang lebih tulus dari sebelumnya. Orang legi yang mampu bertahan di fase ini biasanya mengalami perubahan besar dalam batinnya. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada aura, simbol, atau potensi bawaan, melainkan pada kerendahan hati dan keteguhan iman. Saat semua hilang, mereka belajar satu hal penting, bahwa identitas mereka bukan ditentukan oleh jabatan, bukan oleh kekayaan, bukan oleh pujian orang lain, tapi oleh karakter saat tidak ada siapapun yang melihat. Titik terendah juga mengajarkan empati. Mereka yang pernah jatuh lebih dalam akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka tidak lagi mudah meremehkan, tidak lagi cepat menghakimi, karena mereka tahu rasanya berada di bawah. Namun fase ini tetap menyakitkan. Ada rasa malu, ada rasa kecewa, ada rasa takut memulai lagi. Dan disinilah pilihan terbesar muncul. Menyerah atau bangkit dengan versi diri yang baru. Titik terendah bukan akhir cerita. Ia adalah ruang pembentukan ulang. Tempat ego dihancurkan, tempat niat diluruskan, tempat hati diperbaiki. Karena setelah seseorang benar-benar menyentuh dasar, ia hanya punya satu arah yang tersisa. Naik. Pertanyaannya kini semakin dalam. Saat kamu berada di titik terendah, apakah kamu akan melihatnya sebagai hukuman atau sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki dirimu
sebelum benar-benar diangkat kembali. Setelah semua yang terjadi, jatuh, bangkit, sukses, hancur lagi. Akhirnya satu kebenaran mulai terlihat jelas. Selama ini banyak orang sibuk membahas simbol, macan putih, naga emas, energi leluhur, cahaya pelindung. Seolah-olah semua itulah sumber kekuatan. Seolah-olah semua itulah yang menentukan naik turunnya hidup seseorang. Tapi di titik paling sunyi, di saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan, muncul satu kesadaran yang menyentak keras. Bukan khodam yang mengangkat derajatmu, bukan weton yang membuatmu kaya, bukan energi tak terlihat yang menyelamatkanmu, melainkan keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Kamu bangkit bukan karena simbol kekuatan. Kamu bangkit karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Kamu selamat bukan karena aura pelindung. Kamu selamat karena kamu berhenti mengambil langkah ceroboh. Kamu sukses bukan karena garis takdir semata. Kamu sukses karena kamu belajar dari kegagalan. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Simbol hanyalah cermin. Ia memantulkan potensi yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Macan putih adalah keberanianmu. Naga emas adalah ambisimu. Energi leluhur adalah nilai yang diajarkan keluargamu. Cahaya putih adalah kebaikan hatimu. Semua itu bukan datang dari luar. Semua itu ada di dalam. Dan disinilah klimaksnya. Selama kamu menyalahkan atau memuji sesuatu di luar dirimu, kamu tidak pernah benar-benar berkuasa atas hidupmu sendiri. Tapi saat kamu menyadari bahwa kendali ada di tanganmu, disitulah hidup mulai berubah drastis. Ini bukan tentang mistis, ini tentang kesadaran. Orang legi mungkin memiliki potensi besar, mungkin memiliki karakter magnetis, mungkin sering selamat dari keadaan sulit. Tapi jika ia tidak mengendalikan dirinya, semua potensi itu bisa berubah menjadi kehancuran. Sebaliknya, jika ia sadar dan bertanggung jawab atas setiap langkahnya, tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya. Tamparannya ada di sini. Selama ini kamu mencari jawaban di luar, padahal yang perlu kamu perbaiki ada di dalam. Dan saat kesadaran itu benar-benar masuk ke hati, rasanya seperti terbangun dari mimpi panjang. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kambing hitam. Yang ada hanya satu pertanyaan jujur. Mulai hari ini, versi dirimu yang mana yang akan kamu hidupkan? Versi yang menyalahkan nasib atau versi yang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri? Setelah tamparan kenyataan itu datang, suasana berubah. Tidak lagi penuh amarah, tidak lagi dipenuhi ambisi yang membara. Yang tersisa justru keheningan. Dan di dalam keheningan itulah kesadaran tumbuh perlahan. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang simbol, bukan tentang siapa yang paling dijaga, bukan tentang siapa yang paling ditakdirkan, melainkan tentang siapa yang paling siap bertanggung jawab. Orang weton legi dengan segala potensi yang sering dilekatkan padanya, pada akhirnya harus kembali pada satu titik dasar, dirinya sendiri. Semua kisah tentang energi, khodam, aura, dan garis leluhur hanyalah cara lama untuk menggambarkan potensi karakter manusia. Macan putih adalah keberanian untuk berdiri tegak. Naga emas adalah dorongan untuk berkembang. Energi leluhur adalah akar nilai dan prinsip. Cahaya putih adalah hati nurani yang membimbing. Saat seseorang memahami ini, cara pandangnya berubah total. Ia tidak lagi membanggakan diri karena merasa istimewa. Ia justru merasa diberi amanah. Ia tidak lagi takut kehilangan penjaga, karena ia tahu yang harus dijaga adalah integritasnya sendiri. Kesadaran juga membawa ketenangan. Dulu mungkin ia mudah gelisah jika usaha sepi, mudah panik jika peluang tertunda, mudah marah jika diremehkan. Tapi sekarang ia mengerti bahwa setiap fase ada waktunya. Tidak semua hal harus dipaksakan. Ia belajar membedakan ambisi dan keserakahan. Ia belajar membedakan percaya diri dan kesombongan. Ia belajar membedakan intuisi dan ego. Inilah titik kedewasaan yang sesungguhnya.
Orang legi yang sudah sampai pada fase ini biasanya tidak lagi haus pengakuan. Ia bekerja dalam diam, bergerak tanpa banyak pamer, sukses tanpa perlu membuktikan kepada siapapun. Karena ia sadar, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin dalam akar harus menghujam. Kesadaran juga membuatnya lebih menghargai orang lain. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Ia melihatnya sebagai ruang kolaborasi. Ia tidak lagi takut orang lain lebih sukses, karena ia tahu rezeki bukan lomba cepat-cepatan. Dan yang paling penting, ia kembali menggantungkan segalanya pada Tuhan. Bukan pada simbol, bukan pada mitos, bukan pada cerita yang dibesar-besarkan, tapi pada keyakinan bahwa setiap usaha yang baik, setiap niat yang lurus, dan setiap doa yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Di fase ini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena hati tidak lagi memberontak. Kesadaran mengubah segalanya, dari pencari kekuatan luar menjadi pembangun kekuatan dalam, dari orang yang mengejar derajat menjadi pribadi yang menjaga martabat. Dan mungkin inilah makna sebenarnya dari perjalanan panjang weton legi. Bukan untuk merasa paling beruntung, bukan untuk merasa paling sakti, tapi untuk menjadi manusia yang utuh, kuat tanpa arogan, kaya tanpa sombong, dan berpengaruh tanpa kehilangan hati. Pada akhirnya, semua perjalanan ini membawa kita pada satu titik sederhana namun dalam. Hidup bukan tentang apa yang menyertaimu sejak lahir, melainkan tentang apa yang kamu lakukan dengan hidup itu sendiri. Jika kamu lahir di weton legi, mungkin kamu sering mendengar berbagai cerita tentang magnet rezeki, tentang penjaga tak kasat mata, tentang potensi besar yang konon melekat sejak pertama kali kamu membuka mata di dunia ini. Namun setelah semua bab yang kita lewati, satu hal menjadi jelas. Potensi tanpa tindakan adalah ilusi. Energi tanpa kendali adalah bahaya. Rezeki tanpa rasa syukur adalah ujian. Weton bisa menjadi pengingat karakter, simbol bisa menjadi motivasi. Tapi yang benar-benar mengangkat derajatmu adalah pilihan harian yang kamu ambil. Bangun lebih disiplin, berbicara lebih jujur, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan bersikap lebih rendah hati. Orang legi yang benar-benar naik kelas bukan yang paling sering membicarakan kekuatannya, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya saat diberi kekuatan. Bukan yang paling kaya, tapi yang paling bijak menggunakan kekayaannya. Bukan yang paling disegani, tapi yang tetap lembut meski dihormati. Hidup akan selalu memberi dua sisi, bahaya dan berkah. Ketika kamu diberi kelapangan rezeki, itu bisa menjadi berkah atau menjadi awal kehancuran jika tidak dijaga. Ketika kamu diuji dengan kesulitan, itu bisa menjadi bahaya atau menjadi batu lampolin menuju derajat yang lebih tinggi. Semua kembali pada sikap. Dan mungkin inilah makna terdalam dari semua kisah ini, bahwa kekuatan terbesar bukanlah khodam, bukanlah weton, bukanlah simbol mistis apapun. Kekuatan terbesar adalah kesadaran diri. Saat kamu sadar siapa dirimu, apa tujuan hidupmu, dan kepada siapa kamu bergantung, kamu tidak akan mudah goyah, kamu tidak akan mudah terbuai, kamu tidak akan mudah hancur. Jika kamu selama ini hidupmu penuh naik turun, penuh kebetulan yang aneh, penuh momen selamat yang tak terduga, jangan langsung merasa istimewa. Jadikan itu pengingat bahwa kamu sedang diberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menjaga hati, kesempatan untuk naik derajat dengan cara yang benar. Karena derajat sejati bukan hanya tentang kaya atau terkenal. Derajat sejati adalah ketika namamu baik di mata manusia dan tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan saat suatu hari nanti kamu benar-benar berada di puncak, ingatlah perjalanan ini, ingat titik terendahmu, ingat air mata yang pernah jatuh, ingat doa-doa yang pernah kamu panjatkan dalam gelap. Agar kamu tidak lupa bahwa yang membuatmu kuat bukan karena kamu sakti, tapi karena kamu memilih untuk terus belajar, terus rendah hati, dan terus memperbaiki diri. Sahabat semua,
Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi cermin untuk kita melihat diri sendiri. Jika kamu lahir di weton legi, atau mungkin memiliki pengalaman hidup yang penuh naik turun seperti yang kita bahas tadi, jadikan ini sebagai pengingat bahwa potensi adalah amanah, bukan kebanggaan semata. Jangan pernah terlalu tinggi saat dipuji, dan jangan terlalu hancur saat diuji, karena hidup selalu berputar, dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran dari cerita ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya siap naik derajat dengan cara yang benar." Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, menggali makna kehidupan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak setiap harinya. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.